Halo bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati. Kali ini Biro Kinsar akan menceritakan cara-cara pengobatan ya, kena gigitan ataupun sengatan binatang yang amat berbisa ya. Misalnya ular, kelabang, kalajengking, tawon, ataupun laba-laba ya. Kalau laba-laba ya di Indonesia itu yang berbisa ya rasanya belum ada, yang ada cuma di Australia. Jadi untuk jenis kelabang, kalajengking, tawon itu ya termasuk bisanya tak begitu agresif ya. Jadi kita tidak pada fokus pada yang binatang itu ya. Yang kita fokus sekarang pada binatang yang sering menggigit orang ya, seperti ular, binatang melata satunya ini yang sering kejadiannya daripada pekerja perkebunan, dari security ya. Kemudian juga sampai ada petugas ya keamanan kita, petugas keamanan negara kita yang tergigit ular sampai meninggal dunia ya, tak tertolong. Untuk itu demi kemanusiaan kita Biro Kinsar memberikan satu cara pengobatan yang paling efisien ya, yang paling cepat untuk mengeluarkan bisa ular. Walaupun bisa ular itu termasuk yang sangat membahayakan ya, yang bisanya melebihi king cobra ataupun sejenisnya ya, yang lebih berbahaya lah dari bisa-bisa king cobra, yang lebih agresif lagi. Dengan cara ini, caranya sebatang lilin bisa menyelamatkan nyawa Anda ya. Tapi ingat, yang saya berikan cara ini cuma pertolongan pertama ya. Ingat, pertolongan pertama. Dan selanjutnya tetap Anda harus ke puskesmas ataupun dokter terdekat untuk pengobatan gigitan ular itu. Itu lebih baik. Mana tahu kalau racun sudah keluar, tapi yang si korban kena gigit ular ini umurnya sudah 50 tahun ke atas, ada pula diabetesnya. Jadi lubang dari gigitan itu yang menjadi masalah, tidak mau sembuh ya. Dan banyak lagi. Jadi masalah yang timbul dalam gigitan ular ini, yang kita ajarkan cara pengobatan gigitan ular ini bersifat pertolongan pertama. Ingat ya, bersifat pertolongan pertama ya. Begini ya, ini tangan kita, misalnya kita ke hutan, kita pegang dahan-dahan dari pohon tersebut, kita kurang cermati apakah ada ular, tidak tahu-tahu ada ular yang warnanya sama, misalnya ular hijau ya, yang berekor merah itu ya, yang dibilang orang ular hijau ekor merah itu ya, itu atau ular bako ya, atau ular piung api ya, itu sangat berbahaya. Racunnya lebih berbahaya dari king cobra ya, berlipat-lipat ganda dari racun king cobra. Terkena lah, cap, giginya ke sini tangan ini. Yang penting ini sebatang lilin untuk mengisap ya, atau mengeluarkan ya, mengeluarkan racun atau bisa tersebut dengan segera dari tubuh Anda ya, yang digigitnya ya. Jadi Anda buatkan lilin, hidupkan, kemudian Anda tuangkan ya. Tuangkan ini ya. Tuangkan. Mana tempat kena gigitan, dituangkan.
Lilin putih pun bisa, cuma ya lebih baik kita beli lilin putih itu harus memilih kualitas bagus, yang mahal gak apa ya. Sediakan di rumah. Kalau bisa lilinnya lilin dari Pulau Bali ya, itu lilinnya dibuat dari sarang lebah. Sarang lebah itu asli, lilin dari sarang lebah itu, wah itu kualitas itu terjamin kalau untuk cara pengobatan ini ya. Itu sarang lebah itu lilinnya tuh paling oke itu ya. Jadi kita membelinya harus beli lilin yang lebih baik lah ya, jangan asal murah kita beli yang agak bagus lilinnya. Kita teskan gini di gigitan ular itu ya. Kalau untuk jenis gigitan ular bako, ular hijau ekor merah ya sedikit ya tempatnya ya, tak begitu lebar. Kalau king cobra ataupun ular Welling itu ya gigitannya agak jauh ya. Kalau untuk jenis ular hijau begini ya, tetesannya cukup. Kita tetes sampai tinggi dia. Nah, kita nengok tetes lagi. Kalau masih kurang tetes lagi. Ini lilin sekarang nih dibuat dari minyak sawit ya. Kalau lilin dulu entah dibuat dari apa ya. Jadi kita nengok cara pengentalannya agak lain ya, tapi bisa lah ya. Kalau bisa dicari lilin dari Pulau Dewata Bali, wah itu paling paten lah. Tapi ini yakin bisa juga ya. Begini tetes, udah siap tetes, kita tunggu dia kering. Dia isap terus, itu racun bisa ular itu diisap ke lilin ini. Kemudian kita tunggu sampai lilin ini mengeras dan racun sudah diisap lilin ini. Kadang-kadang dia mau melengkang ya, lepas dari badan ya, melengkang gini ya, lepas dari badan. Ataupun karena ada sedikit gerakan mungkin dia terlepas ya. Nah, terlepas begini, kita ambil, kita buang ya, buang, kita ulangi lagi ya, ditetes, diulangi, bisa berulang-ulang kali, 3 kali paling tidak kan, kita ulangi. Kalau rasa sanksi sampai 5 kali ditetes. Nah, 5 kali kita tetes. Habis itu kita baru cari pertolongan, misalnya dibawa ke puskesmas atau dokter. Tapi saya mau sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kalau korban gigitan ular itu, kita sebagai kawannya ataupun sebagai orang tuanya ataupun sebagai saudaranya, itu kita jangan ikut panik ya. Kalau kita ikut panik, garau kita, hati kita agak tentu, kita wah ini bisa mati, ular baku ini begini, ini ular king cobra bisa mati, nanti racunnya masuk mati, ini bahaya. Jangan sebut itu di hadapan korban ya. Kita bersikap tenang, walaupun hati panik, tapi sikap kita tunjukkan tenang agar si korban tidak ikut panik. Kalau si korban ikut panik, akibatnya jantung ini berdebar dan memompah, aliran darah itu mengalir makin cepat. Jadi misalnya digigit ya, digigit di tapak kaki, itu bisa racun itu terus naik, koncang itu, kan dia kaget, jantungnya berdebar cepat, itu diisap sampai ke jantung. Yang pertama tenangkan, yang menolong juga harus tenang, yang menolong dalam hati juga minta pertolongan, mendoa pertolongan dari Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Itu kita itu harus wajib, kita yang menolong, minta bantuan dari kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan, bahwa saya mau mengobati ini yang pasien ini supaya bisa diangkat ya penyakitnya ataupun bisanya dari tubuh si korban ya. Itu wajib kita sebagai orang yang beragama ya, wajibnya. Kemudian yang kedua,
kalau saya pandang kalau diikat pakai kayu, pakai bambu itu tak begitu diperlukan ya. Yang penting si korban disuruh jangan bergerak-gerakkan. Misalnya kaki kena gigi, jangan digerak-gerakkan ya anggota tubuhnya. Gerakkan, baik pun di tangan kena gigi, jangan digerak-gerakkan. Kalau ada pergerakan berarti darah mengalir makin cepat, sama dia kaget juga sama. Itu dua yang harus kita jaga. Jadi kita ulangi ini dengan cara saya teteskan ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya rasa jelas ya dari cara saya praktekkan itu dilihat ya cara pengobatan. Kemudian saya tambahkan lagi, saya tadi ada sebut lilin ya, lilin dari Pulau Dewata Bali itu merupakan lilin yang dibuat dari sarang lebah ya, asli lilin itu, alami. Orang itu buat sembahyang orang itu untuk acara ritual orang itu ya perlu orang itu pakai lilin dari lebah ya, dari lilin lebah asli. Mahal itu, sangat mahal lilinnya itu, tapi itu lilinnya paling paten. Dan buat para pecinta ular ya, yang suka memelihara ular, kalau mau percaya ya boleh dengar, tak percaya ya tidak boleh dengar pun tidak apa-apa, kita tak paksakan. Saya ada saran ya, saran untuk para pencinta ular supaya itu sarang lebah ya yang sudah diambil orang madunya, itu sarangnya kita potong-potong seperti kue, sebesar kue itu kita simpan dalam kulkas ya, simpan dalam kulkas. Kalau bisa dalam seminggu sekali kita makan sepotong, sebesar kue lah ya, kita potong sebesar kue beginilah, sepotong gini. Kita makan seminggu sekali kita makan. Percayalah, suatu hari mana tahu kalau nasib tak baik kena gigitan ular, saya rasa pertahanan tubuhnya terhadap bisa itu akan sangat berdampak bagus. Bisa yang dimasukkan ular itu tak begitu mempan ya terhadap orang yang sering makan sarang lebah. Itu sudah ada kejadian dan saya lihat ada anak kecil, ibunya sering itu masih gendong suruh kasih suap, dikasih cicipi, ini sarang lebah ini dikasih cicipi, manis kan, masih ada sisa-sisa lebah. Madu lebah itu ya, masih ada sisa madu lebah, dicicipi sampai besar, sudah umur 7-8 tahun, bukan lagi dicicipi anak ini, nengok pamannya abah sarang lebah, memang pamannya tuh tukang bak sarang lebah, dia jual madu, terus dipotongnya dimakan. Jadi pada suatu hari umur di atas 12 tahun, kita orang tua dia kaget ya, wah dia ambil ular, segala macam ular ya. Nah, kalau semeter gini sama dia itu dia ambil aja ya, dia ambil, dimain-mainkan, dimasuk, kasih lilitkan ke tubuhnya sampai kena gigi, termasuk anak kobra lah ya, kobra kampung itu disebut ular tampar ya, kobra kampung hitam putih itu dimain-mainkan di gigi kobra lokal itu. Iya, kita terbawa ke dokter, tidak dibawa ke dokter, dia pun tidak ada bilang oh sakit begini, tak ada masalah. Jadi teringat kita, wah kebiasaan hampir bukan seminggu lagi lah, hampir seminggu 2 kali 3 kali makannya ini potongan-potongan sarang lebah ini, madunya, lilinnya, sama anak-anak kepompong lebah yang belum jadi yang ada di dalam sarang itu sekalian dimakannya, katanya enak. Tapi itulah akibatnya, dia kebal terhadap gigitan ular. Mungkin ini satu saran ya, saran saya pada pencinta ular, kalau mau dipercaya ya
boleh, tak percaya pun boleh. Tapi kalau cara saya mengasihkan pengobatan ini merupakan bukti ya, sudah ada 4-5 orang yang saya obati, ternyata bandel sudah diobati, tak mau ke dokter orang itu, tak mau ke puskesmas, awak jadi takut, maka tak mau lagi mengobati orang. Tapi sebagai rasa peri kemanusiaan dalam hati saya udah tua, nanti orang nggak tahu. Maka dengan adanya channel Biro Kingsar kita punya sendiri, dengan kesempatan ini saya ungkap agar semua orang tahu ya, demi kemanusiaan semua orang tahu cara pertolongan pertama ya. Yang saya ajarkan ini hanya cara pertolongan pertama ya, ingat ya, cara pertolongan pertama. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit ataupun dokter terdekat yang kena gigit ular itu. Ini cuma saya anjurkan, saya ajarkan cara pertolongan pertama yang sangat baik ya, yang lebih terjamin racun itu segera dicabut dari tubuh si korban. Nah, semoga video ini kiranya bermanfaatlah untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, supaya dapat kita sebarkan ya, atau siarkan kita video kita, supaya semua orang tahu, bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, agar korban yang jatuh gigitan ular itu bisa diminimalkan ya, dikurangi, jangan sampai begitu banyak, sampai ratusan orang per tahun seluruh dunia, entah berapa ratus orang yang digigit ular meninggal. Kalau bisa diminimalkan supaya tidak memakan korban yang begitu banyak. Dan terakhir kata, ingat lagi, saya ingatkan, ini cuma pertolongan pertama ya. Selanjutnya kita serahkan kepada dokter ataupun hubungi, langsung dibawa ke puskesmas untuk diteruskan pengobatannya. Itu yang kita anjurkan. Kita cuma mengajarkan cara pertama, pertolongan pertama, daripada kita tunggu agar supaya banyaklah jiwa yang tertolong. Jadi baik pun yang melihat video ini dia remaja, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja di kantor, di perusahaan, di kebun, di mana, supaya tahu. Dan jangan lupa kalau mau masuk hutan ini lilin dibawa, tersediakan walaupun 1-2 batang disediakan ya, sama geretan ya, geretan api. Ini yang paling penting, karena geretan api si yang merokok ada, kalau yang tak merokok ya tabak geretan. Tapi geretan api lilin ini kalau kita mau ke hutan, misalnya yang suka explore itu, hantu ke hutan, explore rumah-rumah tertinggal yang sudah berantakan, itu, ataupun pekerja perkebunan, ataupun punya kita kebun sendiri, punya pondok di situ, apa salahnya kita beli sebungkus lilin ya, tinggalkan di pondok itu sama geretan satu, geretan api satu. Sewaktu-waktu ada masalah bisa digunakan. Dan jangan kita pandang ya, lilin merah putih, jadi jangan pandang kita sebatang lilin dia bisa menyelamatkan nyawa kita. Jadi sebatang lilin bisa menyelamatkan nyawa kita, dia bisa menghisap racun dengan cepat ya. Kalau dulu orang menghisap racun secara primitif dengan dihisap dengan mulut. Jadi kalau ada yang menghisapnya itu rasa jijik ya, mungkin kurang maksimal lah ya, cara itu kurang jamin lah ya. Kemudian ada juga orang yang cari bahan-bahan seperti ini ya,
Ini macam cendawan kayu ya, tapi sebenarnya ini dari getah kayu. Nah, ini urat-urat kayunya ya, serat-serat kayunya masih nampak kan, jelas kan? Serat-serat kayunya ini. Nah, ini ditempel di kulit pohon kayu itu ya. Ini yang dicari orang. Kalau dulu orang kena gigi, ini ditempelkan. Ini ditempelkan. Dia ada sifat meresap ini. Ada dia sifat meresap. Jadi kalau cara ini saya kurang tahu, cuma ini saya dapat dari kawan, katanya dulu orang tuanya kalau ada digigit binatang berbisa, entah apa, lipan ataupun kalajengking apa, kalau ular berumpuna katanya, ini saja ditempelkan, tak ada masalah. Nah, jadi dulu orang katanya ular, digigit ular pun ini yang dipakainya. Tapi ya lebih praktis. Beginilah lilin yang senang kita cari di warung-warung mana aja dapat ya. Merah pun jadi, warna putih pun jadi ya. Cuma ingat, kalau beli yang berkualitas lah, lilinnya lebih bagus ya. Dan saya lilin sekarang dibuat dari minyak kelapa sawit ya. Kalau dulu gak tahu saya dibuat dari apa. Kalau lilin dulu lebih apa ya, lebih bagus dia. Kalau lilin sekarang agak lapuk ya. Tapi ya pokoknya lilin lah bisa menyelamatkan nyawa kita dari gigitan ular berbisa ya. Semoga saja video ini bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita ya. Saya rasa waktunya pun sudah cukup lama ya. Dan untuk perpisahan kita pada video ini saya rasa cukup sampai sekian ya. Dan atas perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu ya, teman-teman, kita ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi ingatkan, ini cuma merupakan cara ya, cara mengisap racun atau bisa ular ya, merupakan pertolongan pertama ya. Selanjutnya korban lebih baik dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Itu yang saya minta ya. Jangan lakukan ini, kita selamatkan nyawanya dulu, racunnya diangkat dulu, baru kita ke rumah sakit atau dokter terdekat. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa pada video-video kita yang akan datang.